Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Umi Si Maryam. Di video kali ini aku akan membuat dessert yang simple tapi rasanya enak banget. Bahannya juga gampang, yaitu puding lumut gula Jawa. Dan di sini aku akan kasih tahu juga rahasia puding lumut yang antara telur dan airnya itu enggak berpisah. Sebelum ke cara pembuatannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan video terbaru lainnya dari aku. Dan langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan pan. Ambil 270 gram gula Jawa. Tambahkan 900 ml air. Kemudian ini kita masak dengan api kecil aja sambil diaduk-aduk sampai gulanya larut. Nggak perlu sampai mendidih ya, jadi nanti kondisi airnya itu nggak terlalu panas, masih hangat. Nah seperti ini sudah bisa ya teman-teman. Ini sudah bisa dimatikan api kompornya, lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan panci. Ambil 11 gram bubuk agar-agar yang rasa plain. Tambahkan setengah sendok teh garam, 500 gram santan kental, lalu aduk-aduk sebentar sampai bahan-bahannya tercampur aja. Ini kita tambahkan setengah sendok teh pasta vanila juga biar nanti nggak bau amis karena akan ditambahkan telur. Lanjut, ambil 2 butir telur. Kocok lepas terlebih dahulu. Nah kalau sudah, baru dituang ke dalam panci yang sudah berisi bahan-bahan yang tadi. Dan lanjut aduk sampai telur dan bahan-bahannya tercampur rata. Kira-kira seperti ini sudah cukup ya. Setelah itu ambil saringan, letak di atas panci. Kita akan menyaring larutan gula Jawa tadi biar nggak ada kotoran-kotoran yang terikut di dalam pudingnya nanti. Karena biasanya gula Jawa itu akan ada kotoran-kotoran pasir-pasirnya gitu. Kemudian ini kita aduk sebentar biar larutan gula Jawanya tercampur dengan bahan-bahan tadi ya. Kalau sudah, ini langsung kita masak di api sedang aja sambil terus diaduk-aduk. Nah ini dia tipsnya, kalau teman-teman suka lumutnya nanti kelihatan besar-besar, mengaduknya cukup sesekali aja, nggak boleh terlalu sering. Nah kalau aku sukanya lumutnya itu kelihatan kecil-kecil dan halus, jadi aku mengaduknya lebih sering seperti ini. Jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jangan lupa juga sesekali kita scrap dasar pancinya biar nggak ada lapisan yang gosong di bagian dasar panci. Ini sudah mendidih ya, matikan api kompornya dan aduk-aduk sebentar sampai busanya turun. Jangan langsung dituang ke dalam cetakan, jadi kita biarkan dulu sampai suhu pudingnya ini benar-benar nggak panas sama sekali ya. Nah ini sudah benar-benar dingin dan gak ada panasnya sama sekali. Ini sudah bisa kita tuang ke dalam cetakan. Di sini aku sudah siapkan cetakan dengan diameter 20 cm. Untuk model dan ukuran cetakan bebas ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tuang semua pudingnya ke dalam cetakan. Dan ini sudah bisa langsung kita masukkan ke dalam chiller karena udah gak panas sama sekali. Setelah 3 jam disimpan di dalam chiller, ini beneran sudah dingin dan mengeset dengan sempurna. Di sini teman-teman bisa lihat ya, antara lumut telur dan santannya itu nggak berpisah sama sekali dari airnya. Jadi dia menyatu seperti ini, penampilannya lebih cantik. Dan rasanya juga lebih rata, gurih, manis, dan legitnya. Makanya itu tadi aku menuangkan ke dalam cetakannya saat kondisi pudingnya itu beneran sudah dingin, nggak ada panasnya sama sekali. Kalau saat panas langsung dituang ke dalam cetakan, antara lumut telur dan santannya itu pasti berpisah mengambang di atas air. Lanjut keluarkan puding dari dalam cetakan dengan perlahan seperti ini ya. Dan ini dia pudingnya kelihatan beneran cantik ya, kilat dan motif lumutnya menyebar dengan merata. Dan ini dia puding gula Jawanya sudah siap untuk kita sajikan.
Ini begitu aku potong langsung terasa teksturnya itu lembut banget, bukan yang bangsa puding yang keras gitu. Dan bener aja kita goyang-goyangkan seperti ini, kelihatannya teksturnya itu zigli-zigli. Meskipun pakai telur, ini sama sekali nggak keras, malah lembut banget, bisa kelihatan ya waktu kita potong. Dan beneran aja, begitu masuk ke dalam mulut, rasanya beneran lumer, legit, manis, gurih, berpadu jadi satu. Ini enak banget, pokoknya recommended buat diriku karena memang segampang itu buatnya. Rasanya juga bikin nagih loh. Dan itu dia puding lumut gula Jawa yang buatnya super gampang, bahan-bahannya juga simple. Dan sekian dulu ya video resep kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.